Setelah sebelumnya membahas mengenai respon internasional terhadap kemerdekaan Indonesia, kali ini kita akan membahas mengenai perjuangan diplomasi atau perundingan-perundingan masa mempertahankan kemerdekaan 1945 sampai 1949. Seperti yang kita ketahui bahwa mempertahankan itu lebih sulit daripada saat kita meraihnya. 17 Agustus 1945 merupakan puncak dari perjuangan bangsa kita mencapai kemerdekaan. Bangsa kita yang harusnya bahagia namun ternyata memiliki sejuta permasalahan yang harus dilewati. Beberapa permasalahan itu seperti kosongnya kas negara disertai dengan inflasi, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan dari negara lain, diperparah dengan adanya pemberontakan saudara-saudara kita sendiri. Dan yang lebih parah lagi yaitu adanya blokade dari Belanda di perairan Indonesia. Setidaknya ada dua cara mempertahankan kemerdekaan negara tercinta kita, yaitu dengan cara mengangkat senjata dan dengan cara diplomasi atau perundingan. 29 September 1945, pasukan sekutu yang diberi nama Afnei tiba di Indonesia. Namun sayang, ternyata Afnei datang dengan memboncengi Nika, yang tidaklah lain adalah pemerintah sipil Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Manschappen van de Koninklijke Nederlandse en Engelse Marine landen in Tanjung Priok om voor de evacuatie van vrouwen en kinderen uit de kampen zorg te dragen. Kedatangan pasukan Nika membangkitkan semangat api perjuangan berkobar kembali. Pertempuran pun akhirnya terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti pertempuran Medan Area yang terjadi pada bulan Oktober 1945. Kemudian ada pertempuran Ambarawa yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman. 10 November 1945 terjadi pertempuran Surabaya yang dikenang sebagai Hari Pahlawan. Di Bandung ada peristiwa Bom Bumi Hangusan. Peristiwa tersebut kita kenal sebagai peristiwa Bandung Lautan Api. Tidak ketinggalan, di Bali terjadi pertempuran Margarana dan ada perang Puputan, yaitu perang sampai titik darah penghabisan. Dan pertempuran-pertempuran lainnya yang terjadi di seluruh Indonesia yang berjuang secara heroik demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Upaya yang kedua adalah dengan melakukan diplomasi atau perundingan. Karena nyatanya dengan mengangkat senjata saja tidaklah cukup. Diplomasi yang dilakukan Indonesia dengan 3 cara. Pertama, mencari dukungan dari negara-negara lain. Kedua, membawa masalah ke Dewan Keamanan PBB. Dan ketiga, berunding secara langsung dengan Belanda. Perundingan awal digagas di sebuah kota kecil Belanda bernama Hoge Veluwe. Namun dalam kenyataannya perundingan tersebut gagal karena Belanda menolak kedaulatan Indonesia. Perundingan selanjutnya bernama Linggajati pada tanggal 10 November 1946 di Cirebon. Perundingan ini diwakili oleh Sultan Syahrir. Beberapa isi dari perundingan tersebut adalah: pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia meliputi Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, Belanda dan Indonesia sepakat membentuk Negara Republik Indonesia Serikat. Dan yang terakhir, RIS harus bergabung dengan negara-negara persemakmuran di bawah kerajaan Belanda.
Tapi sayang, perundingan Linggajati dikhianati Belanda dengan agresi militer Belanda I yang bertujuan untuk merebut wilayah-wilayah yang strategis secara ekonomi. Untuk menyelesaikan konflik akibat agresi militer Belanda I, PBB membentuk Komisi Tiga Negara atau KTN yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perundingan yang selanjutnya adalah perundingan Renville yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini digagas di sebuah kapal Amerika Serikat bernama USS Renville. Perundingan yang diwakili oleh Amir Sarifuddin ini memiliki hasil. Yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian wilayah Sumatera. Yang kedua, disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Dan yang ketiga, TNI ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur di Yogyakarta. Namun dalam kenyataannya, perundingan Renville dianggap gagal yang menyebabkan kabinet Amir Sarifuddin jatuh. Kemudian beliau memberontak bersama Musso dengan melakukan pemberontakan PKI Madiun 1948. Di sisi yang lain, akibat kekosongan kekuasaan, akibat hijrahnya pasukan divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah, menyebabkan adanya pemberontakan DITII yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Namun, perundingan Renville dikhianati oleh Belanda dengan agresi militer Belanda II yang bertujuan menghapus Indonesia. Ibu kota RI, Yogyakarta, diduduki dan para pemimpin ditangkap lalu diasingkan seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Agus Salim, dan tokoh lainnya. Beruntung, sebelum menjadi tawanan Belanda, Presiden Soekarno sempat mengirimkan surat kuasa kepada Syafruddin Prawira Negara untuk mendirikan pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. PDRI ini dibentuk untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia masih ada. Di lain sisi, TNI terus melancarkan serangan gerilya ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Puncaknya ketika melakukan serangan umum terhadap Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1949. Yang selanjutnya adalah perundingan Rumroyen pada tanggal 17 April 1949. Dari Indonesia diwakili oleh Muhammad Rum dan dari Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Perundingan ini sejatinya adalah untuk menyelesaikan konflik akibat agresi militer Belanda II. Hasil perundingan Rumroyen diantaranya: 1. Angkatan Perang RI akan menghentikan perang gerilya. Yang kedua, pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta dan akan mengikuti konferensi meja bundar. Dan yang ketiga, Angkatan Perang Belanda akan menghentikan operasi militer dan membebaskan tawanan perang. Perundingan yang terakhir adalah konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Perundingan ini dilaksanakan pada tahun 1949. Perundingan KMB yang diwakili oleh Muhammad Hatta ini berisi: yang pertama, Belanda mengakui kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat pada akhir bulan Desember 1949. Yang kedua, mengenai Irian Barat, penyelesaiannya ditunda 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, antara RIS dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang akan diketuai Ratu Belanda. Yang keempat, segera akan dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. Dan yang terakhir, pembentukan Angkatan Perang RIS atau APRIS dengan TNI sebagai intinya. Akhirnya, 27 Desember 1949, dilaksanakanlah upacara penandatanganan penyerahan kedaulatan dari Belanda terhadap Indonesia, yang berarti bahwa Belanda telah mengakui secara penuh kedaulatan Indonesia.
Baik, mungkin itu yang bisa aku bagi untuk kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sampai berjumpa kembali.